Pada kali ini, kita akan membahas satu emiten dari sektor perkebunan yaitu PT Astra Agro Lestari Terbuka. Dengan kode saham AALI. Astra Agro Lestari adalah anak usaha dari Astra International, yang bergerak di bidang perkebunan. Hingga akhir tahun 2020, luas kebun kelapa sawit yang dikelola mencapai 287.604 hektar yang tersebar di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Perusahaan juga menjalankan berbagai kegiatan usaha lainnya, yaitu mengembangkan ke industri hilir sawit dan mendirikan pengolahan minyak inti sawit. Berikut ini adalah porsi persentase sebaran wilayah perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan, yaitu Kalimantan sebesar 45,8%, Sumatera sebesar 36,3%, dan Sulawesi sebesar 17,9%. Selain kantor yang beroperasi di Jakarta dan Kalimantan, perusahaan memiliki kantor pemasaran di Singapura dengan nama Astra K.L.K.P.T. Limited, yang merupakan ventura bersama dengan Kuala Lumpur Kepong Plantation Holdings SC dan Berhad. Dalam penghargaan terbaru tahun 2022, perusahaan mendapatkan penghargaan sebagai Most Acclaimed Companies, di mana penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang terus melakukan inovasi pertumbuhan bisnis di setiap sektor industri. Salah satunya inovasi teknologi digital, yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan bisnis perusahaan. Berikut profil perusahaan PT Astra Agro Lestari Terbuka. Berdiri tanggal 3 Oktober tahun 1988. Bisnis usaha yaitu Agriculture Plantation. Tanggal masuk bursa pada tanggal 9 Desember tahun 1997. Harga saat masuk bursa yaitu Rp1.550. Dan saham yang beredar saat masuk bursa adalah 125.800.000 lembar. Berikut adalah komposisi pemegang saham perusahaan, di mana PT Astra International Terbuka memegang kepemilikan sebesar 79,68%, dan masyarakat sebesar 20,32%. Berikut kinerja perusahaan dengan market kapitalisasi dalam 5 tahun terakhir. Kinerja terus mengalami perbaikan pasca menurunnya perusahaan di tahun 2020 imbas COVID-19. Tren ini dilakukan perusahaan untuk mengembalikan produksi kelapa sawit yang diiringi semakin banyaknya permintaan industri hingga di tahun 2022. Kinerja perusahaan dilihat dari net profit dalam 5 tahun terakhir. Seiring dengan market kapitalisasi yang mengalami peningkatan, perusahaan juga terus mendorong produksi dengan menaikkan kapasitas produksi sehingga memerlukan perhitungan operasional yang sempat menurun kembali di tahun 2021. Namun bisa kembali meningkat di tahun 2022. Kinerja perusahaan dilihat dari earning per share dalam 5 tahun terakhir, di mana grafiknya hampir sama dengan net profit dengan pertumbuhan laju yang semakin membaik hingga di tahun 2022. Kinerja perusahaan dilihat dari sisi hutang dalam 5 tahun terakhir. Di sini terlihat hutang yang terlihat tinggi ketika imbas COVID-19 di tahun 2020, di mana mengalami hentakan ekonomi yang tidak terduga, sehingga perusahaan masih menurunkan sedikit-sedikit rasio hutangnya sampai tahun 2022. Untuk dividen yang dibayarkan, perusahaan cukup rutin membagikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dividen dibayarkan 2 kali dalam setahun untuk interim dan final. Biasanya dibayarkan di awal dan akhir tahun dengan dividen yield rata-rata sebesar 5%. Untuk potensi di masa depan PT Astra Agro Lestari Terbuka memiliki beberapa sisi di antaranya. Pertama, potensi energi terbarukan dari sawit masih menjanjikan. Kedua, limbah hasil kebun sawit dapat dipakai sebagai sumber listrik tenaga biomasa. Ketiga, potensi pemanfaatan CPO untuk aftur dan gasolin. Keempat, pengembangan produk turunan CPO menjadi sumber energi. Sekian apa yang kita bahas mengenai saham PT Astra Agro Lestari Terbuka.
Semoga dapat memberikan penjelasan kepada Anda untuk bisa lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.